Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufranti wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur wa yuwaffihim ujurahum wa yazidhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rumba talil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa min anwa'i tadhuri Allah azza wa jalla qira'atul Qur'an. Yaqulu Allah azza wa jalla an hadil Qur'an inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Dan di antara tadarru' ila Allah yaitu qiraatul Quran, masih melanjutkan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan pendekatan serius kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemarin yang pertama itu diantaranya adalah sholat, dan ini yang pertama adalah takwa, kemudian sholat, kemudian qiraatul Quran. Inna hadzal Quran, sungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi petunjuk, hidayah yang paling lurus dan menjadi kabar gembira bagi orang mukmin, yaitu orang-orang alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang beramal salih. Anna lahum, sungguh bagi mereka ajron kabira, pahala yang besar. Jemaah sekalian, dan dalam kesempatan yang lain Rasul menyampaikan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah yarfa'u, mengangkat, bihadzal kitab, dengan kitab ini, aqwaman, beberapa kaum, wa yadh'u, dan menjatuhkan, bihi, dengan Al-Qur'an, akharin, kaum yang lain. Artinya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat derajat orang-orang hamba-hamba Allah. Ini banyak sekali orang-orang yang dengan Al-Quran itu dia menekuni Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan sesuai isi kandungan Al-Quran, maka akan Allah angkat dia derajatnya, baik derajat dunia maupun akhiratnya. Dan sebaliknya, orang yang menghinakan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, menganggap Al-Quran itu tidak penting, dan lain sebagainya, maka akan Allah rendahkan, Allah jatuhkan. Salah satu contoh yang kasus kemarin di Swedia ya, bagaimana salah satu pengunjuk rasa itu
membakar Al-Quran. Yang reaksi bukan Allah saja, itu baru hamba-hambanya Allah. Itu belum Allah turunkan azab baginya, bagi orang-orang yang menyepelekan Allah. Karena logikanya begini jemaah sekalian, bagaimana Allah tidak marah kalau qaulnya, firmannya disepelekan? Kita saja kalau ngomong nggak didengerin, rasanya itu, contoh misalkan kita ngajak ngomong aja, yang diajak ngomong nggak merhatiin kita atau menyepelekan kita, agak kesel kita, agak dongkol. Apalagi omongan kita dijawab sebelum kita selesai bicara. Biasanya kita langsung mengatakan bahwa yang lawan bicara kita ini adalah orang yang tidak memiliki adab dalam berbicara, karena dia memotong omongan. Apalagi lebih dari itu dikatakan adalah karya. Itu baru ucapan. Kalau Al-Quran adalah bagian daripada kalam dan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kalau karya kita tidak dihargai oleh orang lain? Pasti kita marah. Dan orang-orang yang sependapat dengan kita pasti juga akan merasa bahwa itu bagian dari penghinaan. Belum saja Allah gerakkan makhluk-makhluk yang lainnya untuk membinasakan orang tersebut. Jamaah sekalian, dalam kesempatan yang lain dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Qila ya Rasulullah hal lillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladziina yaqra'unal Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahum Allah wa a'tahul jannah. Wa man ahanahum faqad ahanahum Allah wa adkhalahun nar. Abu Hurairah radhiyallahu taala an pernah meriwayatkan sebuah hadis. Beliau sampaikan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man, siapapun orangnya, kana ada yarju, yang mengharapkan liqa Allahi, berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sampaikan fal yukrim ahlallah, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Ini bahasa masih belum bisa kita cerna ya. Jangankan kita, sahabat saja nanya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Qila ya Rasulullah hal lillahi azza wa jalla ahlun? Saya kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah Allah ini memiliki keluarga? Qala na'am, beliau menjawab, ya. Qila man hum ya Rasulullah? Terus siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya. Rasul bersabda, ahlullahi, keluarganya Allah, fid dunya, di dalam dunia, yaitu alladzina yaqra'unal Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, dianggap, diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Jangankan Al-Qurannya, orang yang membaca Al-Quran saja Allah anggap sebagai keluarganya. Siapa yang rela keluarganya disakiti? Siapa yang rela keluarganya hidup menderita? Wong kita kan selama ini berjuang untuk keluarga. Kita juga disuruh oleh Allah untuk menjaga keluarga kita. Bahkan sebelum keluar rumah, yang kita hormati dulu, yang kita muliakan dulu adalah keluarga kita. Maka sudah pasti jaminan Allah, kalau Allah sudah menganggap kita sebagai keluarga, sudah pasti jaminan dari Allah, jamin rezeki, jaminan terbebas daripada siksa api neraka. Maka beruntung sekali orang-orang yang dianggap, diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Ini Allah yang ngakui loh, bukan kita yang ngaku. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mentadabburi, mengamalkan sesuai isi kandungan Al-Qur'an, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutannya adalah alaman akramahum faqad akramahumullah.
Ingatlah, ini di sini Rasul menyampaikan, ingatlah, ala ingatlah, man akromahum, barang siapapun orangnya yang memuliakan mereka, keluarganya Allah yang dimaksud tadi, faqad akramahum, sungguh Allah akan memuliakannya. Jadi orang yang memuliakan Allah saja, memuliakan keluarganya Allah saja, itu akan Allah muliakan. Bagaimana dengan keluarganya itu sendiri yang memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah? Wa antahumul jannah, dan Allah akan memberikan kepadanya atau baginya surga. Ini bagi orang yang memuliakan keluarganya Allah, sudah pasti keluarganya sudah jaminan surganya. Wa man ahanahum, dan orang yang menyepelekan, meremehkan, merendahkan keluarganya Allah, faqad ahanahum wa adkhalahun nar, dan barang siapa yang merendahkan, meremehkan, menghinakan keluarganya Allah, faqad ahanahum, maka sungguh pasti Allah akan menghinakannya. Makanya sepanjang sejarah orang yang menghina Al-Quran, mendustakan Al-Quran, menistakan Al-Quran, sudah pasti dia akan menjadi orang yang nista, menjadi orang yang hina, dan Allah hinakan. Sudah banyak Pak kisah-kisahnya orang yang membakar Al-Quran, di akhir hayatnya dia terbakar. Allah hinakan, Allah matikan dia dalam keadaan sehina-hinanya. Sayangnya ya kita kurang begitu serius Pak mendalami Al-Quran. Sangat disayangkan kita kembali bahwa kita ini kurang begitu serius. Padahal dalam Al-Quran ada jaminan sebagai keluarga Allah, jaminan rizki, jaminan surga, dan jaminan-jaminan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang serius mentadabburi Al-Quran. Maka sayang sekali kita adalah orang yang tidak serius belajar Al-Quran. Terkadang kita juga masuk kategori yang telat, termasuk kategori yang naudzubillah, jangan sampai meremehkan Al-Quran, menyepelekan. Kita jarang sekali membaca Al-Quran. Al-Quran kita kasih waktu sisa-sisa kita. Kadang sebagian buat pajangan. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akrama min hamilil Qur'an, ala wa inna hamilal Qur'an indallahi akram min kulli ahadin illal anbiya. Rasul menyampaikan dalam lanjutan hadisnya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu min hamilil Qur'an, tidak ada satu pun di sisi Allah seorang yang lebih mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, min hamilil Quran, ketimbang orang yang menghafalkan Al-Quran. Sekali lagi, tidak ada satupun orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala illa kecuali min hamilil Quran, kecuali orang yang hafal Al-Quran. Ala ingatlah, wa inna hamilal Quran, sungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran, indallahi akram, di sisi Allah dia lebih mulia min kulli ahadin, dari seorang manapun, dari hamba manapun, illal anbiya, kecuali para nabi. Derajatnya orang yang menghafalkan Al-Quran satu level di bawahnya para nabi secara kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung belum telat, kalau kita anggaplah kita ini sudah berusaha untuk membaca, menghafalkan, tapi ternyata kemampuan kita terbatas. Sudah banyak sekali kesibukan dan pikiran macam-macam karena memang sudah usia. Sekarang waktunya kita terapkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Usia-usia mereka masih produktif sekali. Masukkan ke tempat-tempat, ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah yang berbasis Al-Quran. Ajarkan mereka tentang ilmu Al-Quran. Suruh mereka menghafal Al-Quran, masukkan ke pesantren, masukkan ke yayasan, masukkan ke lembaga-lembaga yang di dalamnya fokus berpedoman pada Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Nanti akan
menjadi keluarganya Allah, yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala zata yaumin ala uallimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah qalu bala ya Rasulullah qala alladziina yaqra'una al-Qur'an idza kana yaumul qiyamah yaqulu azza wa jalla ya Jibril nadim fil mahsyar illa man kana yaqra'ul Qur'an falyakum fayunadi thaniyan wa thalithan fa yakufuna sufufan baina yadir rahman la yatakallamu ahadun minhum hatta yaqumu nabiyullah Daud alaihi salatu wassalam fa yaqulu Allahu iqra'u warfa'u aswatakum fayaqra'u kullu wahidin minhum ma alhamu Allah ta'ala min kalamihi fa kullu man qara'a rafa'tu lahu darajat kullu wahidin ala husni sautihi wa naghmatihi wa khusyu'ihi wa tadabburihi wa ta'ammulihi. Masya Allah jemaah sekalian, nanti bahkan di hari kiamat nih Rasul menyampaikan dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Nabi bersabda, zata yaumin, suatu hari ini Rasul menyampaikan suatu ketika, ala uallimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Tadi dunia ya, sekarang yang di akhiratnya. Ala uallimukum, bukankah telah aku kasih tahu, beritahu maksudnya, bukankah telah kami ajarkan, kami beritahu kepada kalian bi afdali ummati yaumal qiyamah, tentang siapa umatku yang terbaik nanti di hari kiamat. Qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, pernah engkau ceritakan, pernah engkau sampaikan, pernah engkau ajarkan kepada kami. Qala alladzina yaqra'unal Qur'an, itu orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an idza kana yaumul qiyamah, ketika sudah terjadi hari kiamat, malaikat memanggil, Allah memanggil malaikatnya, dan malaikat Jibril disuruh memanggil umat di hari kiamat itu, ala man kana yaqra'ul Qur'an, ingatlah wahai orang-orang yang membaca Al-Qur'an, falyakum, berdiri semuanya. Nanti kalau kita menjadi ahli Qur'an, nanti dipanggil khusus bagi para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an di dunia hari ini, berdiri semuanya. Fayunadi sanian wa salisan fayakufuna sufufan, dipanggil sampai 3 kali, mereka bangun berbaris-baris, fayakufuna, mereka berdiri, sufufan, berbaris-baris, sof baina yadir rahman, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamu ahadun minhum, tidak ada satupun mereka yang bicara, hatta yanqumu nabiyullah Daud, sehingga berdirilah satu, yaitu Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud adalah orang yang dikenal dengan sebutan orang yang paling bagus membaca Alkitabnya. Semutan. Nabi Daud orang yang paling merdu suaranya. Bahkan ketika beliau ngaji, gaun yang jatuh itu bisa berhenti. Saking merdunya, semua makhluk pengen mendengarkannya. Fayakulullahu iqra'u warfa'u aswatakum. Setelah dipimpin oleh Nabi Daud, maka Allah berfirman, iqra'u warfa'u aswatakum, bacalah kalian semuanya Al-Quran, warfa'u, dan angkatlah aswatakum, suara-suara kalian, tinggikan suara kalian. Nanti disuruh membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu salah satu sahabat pernah Rasul bilang, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Sahabat sampai kebingungan, Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membaca di hadapan? Rasul bilang, saya lebih suka dibacakan oleh orang lain. Iqra'u, bacalah kalian semuanya, warfa'u aswatakum, dan tinggikan suara kalian, fayaqra'u kullu wahidin, dan membaca setiap orang di antaranya. Malhamahumullah, di antara kaum itu ada yang Allah tunjuk langsung qorinya saat itu.
Fakullu man qara'a rafa'at lahu darajat. Setiap bacaan yang dibaca mengangkat mereka, derajat mereka lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kullu wahidin ala husni sautihi wa naghamatihi. Dan setiap mereka membaca, yang ditunjuk oleh Allah itu membaca dengan bacaan yang fasih, naghamnya, lagunya merdu, wa khusyui, dan dengan kekhusyuannya. Kita pernah mendengarkan tilawah Al-Quran ketika acara-acara besar itu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Karena memang orang juga berbakat-bakat, Pak. Ada yang nggak bakat, dia bisa membaca Al-Quran tapi suaranya kurang bagus. Ada yang dia pinter, makhrajnya bagus, tartilnya bagus, tapi dia kadang nggak punya lagu. Karena memang juga nggak semuanya ditunjuk oleh Allah untuk menjadi qorinya saat itu. Di dunia pun kan begitu. Karena ada ilmunya khusus dan ada orang-orang yang memiliki bakat khusus. Meskipun semua ilmu bisa dipelajari. Wa khusyuhi wa tadabburihi wa ta'ammulihi. Ada yang ditunjuk oleh Allah untuk membaca dengan bacaan yang bagus, dengan murattal yang bagus, dengan lagu yang bagus, dengan kekhusyuan, tadabbur yang bagus. Summa yaqulullahu ta'ala ya ahli. Barulah di sini di akhirat diakui Allah. Allah berfirman, ya ahli, wahai keluargaku, ata'rifuna man ahsana ilaikum fi darid dunya. Wahai keluargaku sekalian, diakui oleh Allah. Bisa kita bayangkan, Pak, kalau kita dipanggil pimpinan mengenalkan kepada para staf-stafnya, dan kita yang bukan siapa-siapa, kita dibilang, ini loh orang kepercayaan saya, ini loh keluarga saya, ini loh orang-orang yang paling dekat dengan saya. Bangganya luar biasa, Pak. Kalau presiden bisa ngomong kayak gitu, kita yang bukan siapa-siapa, ini loh anak saya, padahal bukan anaknya, ini loh keluarga saya, di hadapan umatnya, di hadapan rakyatnya, kita merasa ditinggikan derajatnya. Kita merasa dihormati, dibanggakan di hadapan orang-orang. Nanti Allah akan mengakui hal itu. Atarifuna man ahsana ilaikum fi darid dunya. Wahai sekalian, atarifuna, kalian tahukah, man ahsana ilaikum fi darid dunya, siapa orang yang terbaik di dunia? Fayaquluna na'am ya Rabbana, ya Allah. Fayaqulu Allah ta'ala idhahabu ilal mahsyar fakullu man araftumuhu yadkhulu ma'akumul jannah. Nanti ahli Quran itu dipanggil oleh Allah sebagai keluarga, dan nanti akan mendapatkan perintah khusus. Fayaqulu Allah ta'ala idhahabu, sekarang kalian pergilah ke mahsyar. Fakullu man araftumuhu, setiap orang yang kamu kenali dulu di dunia, maka ajaklah mereka ke surga. Itu syafaatnya, Pak. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat orang yang menghafalkan Al-Quran. Siapapun yang dikenal nanti disuruh mengajaknya ke surga. Nanti ada cucu mengajak kakeknya, ada cicit mengajak kakeknya lagi, ada mengajak orang tuanya, mengajak anaknya, bahkan mengajak jamaahnya, mengajak orang-orang yang dulu satu majelis dengannya. Karena di situ siapapun yang kamu kenal, fakullu man araftumuhu yadkhulu ma'akumul jannah. Siapapun yang kalian kenal, ajak mereka ke surga. Jadi kalau kita pengen satu tiket masuk surga, maka siapkan tiket itu dari sekarang. Anak kita kah? Pertama kita kah? Anak kita kah? Atau cucu, cicit kita dan seterusnya kah? Atau kalau memang tidak mampu, donasikan sebagian tenaga kita, pikiran kita, rezeki kita untuk rumah-rumah Al-Quran, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah diniyah, TPA-TPA yang mengajarkan Al-Quran di situ. Maka nanti kita akan dikenali. Dulu ini salah satu donatur kami. Dulu bapak ini
si fulanah ini yang salah satu yang membiayai majelis kami. Maka ya Allah, izinkanlah pada hari ini dia kami ajak ke surga ya Allah. Subhanallah Pak, jemaah sekalian. Nah, ini yang satu kebanggaan diakui oleh Allah sebagai keluarganya, dan diajak oleh keluarga Allah untuk menjadi keluarganya, berkumpul beserta keluarga dan orang-orang yang dikenalnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jemaah sekalian, bagi hari ini untuk lebih kita serius lagi belajar Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Makanya Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Yang belajar, yang mengajarkan. Maka oleh karena itu, kalau memang kita yang belajar, kita yang mengajar. Kalau nggak bisa, kita yang mensupportnya dari sisi manapun. Kurang lebih mohon maaf. Masih kitab At-Tadarru' ilallah, melanjutkan tadarru' melalui mendekatkan kepada Allah dengan Al-Quran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.